Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Saya akan melakukan review dan prediksi pergerakan harga di market emas hari ini. Sebelum saya mulai, kembali saya mengajak Sobat Cuan semua untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan bagikan channel ini kepada rekan-rekan Anda, supaya channel ini juga bermanfaat bagi rekan-rekan Sobat Cuan sekalian. Kemarin, emas mengalami penurunan, dan candle ini boleh dibilang adalah impulsif bearish. Jadi kemungkinan besar ini adalah pembalikan. Sebelumnya saya hapus dulu retracement ini karena sepertinya sudah tidak bermanfaat. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelumnya ini kan terjadi kenaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tiba-tiba muncul candle seperti ini. Candle bearish dengan lower yang panjang dan body tipis. Nah, perpaduan antara dua candle ini, candle hijau dan candle merah yang kecil, sementara candle hijaunya besar, ini biasa disebut harami, yang merupakan tanda pembalikan. Ini hari Kamis, ini hari Rabu. Sayangnya hari Jumat, saya nggak tahu ada muncul candle ini, artinya ada data di TradingView bahwa ada market yang tetap buka dan warnanya hijau atau kenaikan. Kemudian hari Senin terjadi kenaikan untuk tes harga 2000, namun hanya sampai harga 1998,39. Kemudian kembali turun membentuk candle seperti ini yang menyerupai hammer kebalik gitu. Hanya saja ini tetap punya lower ya, jadi tidak full hammer. Candle seperti ini juga biasanya jika terjadi di atas, ini kan di atas ya, juga merupakan pembalikan. Dan dikonfirmasi kemarin, bahkan bentuknya adalah candle besar atau impulsif bearish. Nah, bagaimana hari ini? Untuk sementara ini ongoing, seperti ini. Nah, sebenarnya sudah cukup ya konfirmasi penurunannya, karena secara stokastik RSI juga menunjukkan bahwa market memang seharusnya koreksi. Lalu hari ini bagaimana? Kita kecilkan dulu time frame-nya dari 1 hari menjadi 4 jam. Kita lihat pada candle 4 jam. Nah, ini malah lebih kuat lagi, karena ini membentuk doji di atas, doji on top. Nah, walaupun posisinya masih sejajar, tapi ini sudah cukup kuat. Apalagi seandainya nih, ini berada di atas, lepas gitu, star, pembalikan sekali. Nah, tapi ini sudah cukup. Dikonfirmasi candle berikutnya, yang besar, kemudian datar. Besar lagi, turun, mengecil. Nah, pola seperti ini nih, ada 3 candle merah berturut-turut, bahkan ditambah 1 candle lagi 4. 3 candle merah sifatnya adalah memberitahu akan ada continue, ada penurunan yang lebih continue. Tapi karena candlenya lebih kecil-kecil, menandakan ada perlawanan dari banteng dan bearnya mulai capek gitu. Artinya ini kemungkinan akan terjadi swing. Nah, ini juga candle sekarang, 4 jam yang sekarang sudah mulai hijau. Kemungkinan akan terjadi swing atau ayunan. Sebelum kita lihat ayunannya akan seberapa tinggi, kita lihat dulu 1 jam. Candle 1 jamannya turun, datar panjang, kemudian turun. Jadi ini datar ayunan juga, cuma lebih datar daripada berupa ayunan. Kemudian turun, hijau lagi,
Apakah datar atau ayunan yang kuat? Menurut saya cenderung ayunan. Sekali lagi ayunan ya, bukan balik naik. Karena seperti biasa, ketika terjadi tren, pasti ada ayunan. Membentuk tangga. Nah, untuk jam-jamannya, ini juga membentuk tangga yang jelas. Seberapa tinggi ayunan? Nah, karena ini ayunan adalah pola kecil, kita pakai retracement yang di pola kecil saja. Jadi untuk ayunan kecilnya, balik ke harga 52. Untuk kemudian lanjut turun lagi. Kemungkinannya seperti itu. Itu untuk yang 1 jaman. Anda bisa nanti buka lagi, ada gerakan lagi, ternyata ada low yang lebih rendah daripada yang saat saya buat ini, Anda cek lagi tepatnya di berapa. Kemudian jika Sobat Cuan pengen ambil sell nih, waduh Pak Ian, ini kan turun, boleh nggak saya ambil sell? Biasanya ada yang japri saya seperti itu sih. Nah, perhatikan kita ketika mau sell, Anda yakin nih mau turun, mau sell, lagi-lagi perhatikan candlenya. Jadi bentuk-bentuk yang saya sebut tadi itu adalah candle pembalikan. Ini, nah, candle keraguan di sini ya walaupun sempat naik akan turun lagi. Nah, ini juga ada doji keraguan, dia akan turun lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk support resistennya, saya kembalikan ke 4 jam dulu. Karena support resisten saya lebih suka melihatnya dengan agak jauh ke belakang. Untuk Anda yang masih yakin, Pak koreksinya nggak cuma ayunan kecil, boleh naikkan ke sini. Jadi kalau terjadi koreksi di 4 jaman ini, dia akan naik ke 1956,12 yang juga nih kalau dilanjutkan ke belakang, ini juga angka ini kuat. Kita lanjutkan. Ini. Kita lihat ada tahanan di sini. Ya lumayan nahan di sini. Saya pikir ini sudah cukup untuk resisten 1 di 1956. Kemudian resisten 2-nya saya ambil di sini karena ini juga tahanan, baik di sini maupun di sini. Kelihatan harga itu sempat berhenti. Kita buat di sekitar ini. Jadi R2-nya di 1978. 56 kan. Nah, ini sudah 20 poin. Sekarang running sedang 46. 46 ke sini 30 poin. Kita agak sulit untuk berharap lebih dari 30 poin. Ada sih, jarang tapi. Kemarin juga lebih dari 30 poin. Jadi saya tetap siapkan resisten 3-nya di sini. Dan ini posisinya ya. Kita lihat sejajar semua. Berarti di 1992. Oke, kemudian kejaran turunnya berapa? Atau supportnya berapa, Pak? Nah, ternyata nih, hari ini, setidaknya pagi ini, penurunannya juga merupakan support. Perhatikan, ada batas-batas di situ. Oh ini ya, batas-batas juga. Jadi ya karena harga sekarang di 46, sementara harga ini adalah 43, ya anggap aja ini adalah support. Kemudian support berikutnya bisa ambil 17 nantinya ya. Tapi terlalu jauh, kita cari support minor dulu. Saya rasa di sini juga bisa dijadikan support. Oke. Di 32, sekitar 33 lah, waktu itu kan saya buat 33. Untuk perkiraan saya nih hari ini masih terus turun. Ya walaupun mungkin sesi pagi ada ayunan sedikit. Ayunannya sudah saya sampaikan, dan jika saya keliru ternyata ini nggak lanjut turun naik, maka resisten-resistennya juga sudah saya tuliskan di sini. Mulai di 56, 78, kemudian 92.
Dan jika turun, supportnya atau kejarannya adalah di 1932 dalam kisaran ya. Sebelumnya saya selalu nulis 33. Kemudian di 1917. Sekarang di 46 ke 17. Masih mungkin nggak Pak lanjut? Ya mungkin dia akan tes ke bawah lagi. Bisa jadi. Tes angka 1900, tapi sepertinya bukan hari ini. Kalau tes jauh itu, karena itu berarti akan menjadi impulsif bearish. Untuk isu yang ada, kenapa penurunan? Selain taking profit, market sudah cukup panjang, juga komentar-komentar hawkish dari pejabat Fed. Untuk kalender ekonomi, malam nanti jam 21 ada exiting home sales. Itu yang penting. Untuk berikutnya, sifatnya adalah middle impact. Ada perubahan persediaan minyak mentah, perubahan persediaan BBM, kemudian ada pidato dari pejabat Fed. Wah, ini hari-hari penuh pidato pejabat Fed ya. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.